pagi saya lihat ada tayangan di TikTok, ngakunya orang Garut. Kemudian teriak-teriak saudaranya lagi ditahan karena kasus menjadi penada kendaraan curian roda 2. Ya, karena ini menyangkut rakyat kecil, orang tidak mengerti hukum, keterpaksaan. Pertama, selama ditahan sudah berapa hari? 40 dinten asa dugi ayeuna teh gitu. 40 hari. Kaping 25 Mei. 25 Mei. Kaping 2 Mei ditahan teh. 40 hari berarti sudah hampir P21. Iya. Hah? Sudah P21. Oke, berarti kan sudah P21. Bukti material dan bukti formilnya sudah memenuhi. Berarti tinggal sidang di pengadilan. Kan begitu ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ucapan yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang 20 juta agar tidak ditahan, tidak jelas sumbernya. Tidak jelas. Tidak jelas sumbernya. Nah kan teh ya? Bakat panik. Ya berarti kan itu peristiwa itu tidak ada. Karena sumbernya tidak ada. Kan gitu loh. Ini kan harus selesai dulu. Kan berarti kan tugas gubernur apa? Kan ini profesional saya sebagai gubernur. Pertama, yang memberi nafkah terhadap ketiga anaknya sekarang siapa? Lupa ini pasien di Salawai. Berarti istrinya dan ketiga anaknya hari ini tidak ada yang memberikan nafkah. Ada kan itu tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Anaknya 3 sekolah nggak teh? Masih kecil-kecil. Masih Yang kecil-kecil. satu masih 3 tahun. Yang kedua 2 tahun. Yang ke satu pas umur usap ditahan. Oke. Iya. Yang satu masih bayi. Iya. Bayi lahir ya Allah ya Robbi. Oke. Ditahannya. Nah, jadi pertama, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya karena ditahan, saya bantu keluarganya 10 juta. Ali boyong keluar bebas wae Usep. Bima. Boyong keluar. Bu, kupingkeun dulu. Boyong bebas wae gitu. Ya udah, kayak sudah. Kalau ayo orang kayong bebas wae kok nggak bebaskeunana. Boyong bebas. Cara berpikirnya bukan begitu. Cara berpikirnya bukan begitu. Satu tahap menuju Usep bebas harus pakai pengacara. Iya. Terus selama Usep berproses ditahan bersidang, bebas itu harus mengikuti sidang, minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini. Anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa. Iya. Ya udah kalau nggak diterima nggak apa-apa. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Kedua anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan utang. Akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Ya kalau teteh nggak mau dibantu nggak apa-apa. Ya alhamdulillah tuh Bapak. Tadi pasihan artos alhamdulillah. Soku Abah mau dibantu, mau diterima nggak bantuannya buat anaknya? Bikin kaincu bapak, kak keluargana, sah? Usep, udah selesaikan. Yang pertama itu, ya. Punten. Ini psikologi yang harus dibenerin terhadap sikap teteh. Teteh kan mau dibantu. Karena mau dibantu, sikap-sikapnya harus menunjukkan sikap sebagai orang yang memerlukan bantuan. Iya. Sikap menunjukkan orang yang memerlukan bantuan. Gitu loh teh. 1, jangan merasa paling pinter. 2, jangan merasa paling berani. Karena style-style yang merasa pinter, merasa paling berani itu pada akhirnya 1 akan menghilangkan rasa empati orang, yang kedua akan mencelakakan diri kita sendiri. Saya sebagai pemimpinnya teteh di Jawa Barat ngingetin pada rakyat. Karena kesombongan itu tidak hanya ada di orang besar, kadang-kadang sifat angkuh itu ada di orang kecil.
Gitu. Jadi kalau kayak tadi saya bahasa, saya bantu semua, hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan gitu loh. Jadi bukan, saya mah teu butuh, penting hayang bebas. Ya nggak begitu. Karena untuk bebas itu perlu proses. Gubernur tidak bisa mengintervensi hukum. Gubernur bisa membantu dengan pengacara. Punten, ini tetehnya punya kebiasaan ngomong. Punya kebiasaan. Kebiasaan ke suami. Enggak, teh. Tuh, kan ini kebiasaan. Kan tidak mungkin orang berani speak up ngomong di media sosial kalau itu bukan kebiasaan. Gitu. Yang diucapkan itu berbahaya itu. Oh, bisa bareng aku. Tapi ari pamimpin mah karayat nu hade kudunya aku hadena, nu goreng kudunya nu gorengna, nu pinter kudunya aku pinterna, nu bodoh kudunya aku bodohna, nu bener kudunya aku benerna, nu salah kudunya aku salah. Jadi apapun yang teteh lakukan, apapun style yang teteh perlihatkan, bagi saya tidak apa-apa. Saya harus bisa menerimanya. Karena bagaimanapun teteh itu adalah warga Jawa Barat. Gitu loh, teh. Tetapi saya sebagai pemimpin harus memperbaiki. Karena saya tuh orang tua, harus memperbaiki pada rakyatnya, agar rakyatnya pandai bersyukur dan agar rakyatnya tidak celaka oleh tindakan. Sabab nu leutik maripuh lamun salah ripu mantake nu leutik teh kudu hati-hati, kudu ngarumasakeun maneh. Gitu. 10 juta dianggap leutik. Wah, artinya penting mah bebas. Padahal menuju bebas teh perlu biaya, Pak. Agung, Bapak 10 juta teh menurut Abi. Tadi kunaon apa? Ya udah. Ya mudah-mudahan saya tidak berarti melindungi siapapun, saya tidak berarti berpihak pada siapapun. Saya ingin melindungi rakyat saya, rakyat Jabar, dari peristiwa yang nanti misalnya adiknya sudah terkena peristiwa pidana, kemudian kakaknya jangan sampai terkena peristiwa pidana. Bagi saya, adiknya harus bebas kalau memang tingkat kesalahannya sangat kecil, mengeluh restorasi justice. Kemudian juga keluarganya, kehidupannya, menurut saya sudah bisa untuk hidup 2-3 bulan. Ya, Kia. Terima kasih ya, mudah-mudahan peristiwa ini tidak terulang lagi. Dan warga Jabar hati-hati kalau melakukan pembelian kendaraan bermotor, melakukan pembelian apapun yang tidak dilengkapi oleh tanda kepemilikan otentik, karena Anda nanti bisa dikenakan pasal pidana.